الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali kita di pelajaran fikih ya. Pada kali ini kita masuk bab 2, tema hudud. Kemudian subtema kita adalah tentang mencuri. Sebelum belajar dimulai, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita masuk ke tema ya, mencuri. Pengertian mencuri. Bahasa atau menurut bahasa mencuri itu adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi ya. Ini pengertian dari kata mencuri. Yang kedua adalah pengertian mencuri menurut istilah atau etimologi, yaitu mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang mestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Kemudian pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman had memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Pencuri yang pelakunya diancam dengan hukuman had itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, pelaku pencurian adalah mukallaf. Ya, mukallaf ini berarti orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, hak dan batil. Dia sudah membedakan, berakal ya. Jadi mukallaf ini tentunya dia sudah balik. Kalau mukallaf pasti sudah balik, kalau balik ya belum tentu mukallaf. Yang selanjutnya, barang yang dicuri adalah milik orang lain. Yang ketiga, pencurian dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang keempat, barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan. Kalau tidak disimpan di tempat penyimpanan ya, jatuhnya adalah barang temuan. Yang kelima, barang yang dicuri sudah sampai 1 nisab. Jika tidak sampai, maka pelakunya dihukum takzir. Jadi sudah sampai 1 nisab berarti pelakunya, barang yang dicuri itu sudah sampai 1 nisab, baru boleh dihukum had. Tapi kalau barang yang dicuri itu tidak sampai 1 nisab, ya tidak bisa dihad, ya hanya dihukum saja, yaitu takzir. Oke, selanjutnya pembuktian praktik pencurian. Pencurian itu bisa dikatakan memang dia mencuri kalau bisa dibuktikan. Ini pembuktiannya apa saja? Had mencuri tidak dapat dijatuhkan sebelum tuduhan pencurian benar-benar diyakini secara syarak telah melakukan pencurian. Tertuduh harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari 3 kemungkinan sebagai berikut. 1. Kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Ya, ini syaratnya 1 adalah adanya 2 orang saksi yang adil dan merdeka. Yang kedua adalah pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. Jadi ada pengakuannya. Yang ketiga adalah sumpah dari penuduh. Ya, yang menuduh mencuri itu benar-benar melihatnya yang bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika terdakwa pelaku pencurian menolak tuduhan tanpa disertai sumpah, maka hak sumpah berpindah kepada penuduh. Tetapi jika penuduh berani bersumpah, maka tuduhannya diterima dan secara hukum tertuduh terbukti melakukan pencurian. Ini penegasannya, maksudnya harus disertai sumpahnya. Kalau yang terdakwa nggak berani bersumpah, dia bersumpah nggak mencuri, ya kan? Maka yang penuduh pindah ke penuduhnya yang kemudian mengatakan atau dia bersumpah bahasanya saya melihat dia mencuri. Ini bisa dibuktikan ya praktek pencurian ya. Kemudian had mencuri. Jika praktek pencurian telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas tadi ya, ada beberapa syarat, maka pelaku wajib dikenakan had mencuri, yaitu potong tangan. Jadi hadnya adalah potong tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Adapun
orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-38. Ini hadnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala fi syariqi in syaraqa faqta'u yadahu summa in syaraqa faqta'u rijlahu summa in syaraqa faqta'u yadahu summa in syaraqa faqta'u rijlahu. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai pencuri, jika ia mencuri pertama kali, potonglah tangannya. Kemudian jika ia mencuri kedua kali, potonglah salah satu kakinya. Jika ia mencuri ketiga kali, potonglah tangannya yang lain. Kemudian jika ia mencuri keempat kali, potonglah kakinya yang lain. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Ma'rifatus Sunan wa Athar. Ini dalilnya ya. Kemudian berdasarkan pada hadis tadi, para ulama kemudian seperti Imam Malik, Imam Syafi'i berpendapat bahwanya had mencuri mengikuti aturan sebagai berikut. Jadi ada aturannya dari hadis di atas tadi. Potong tangan kanan jika mencuri baru dilakukan pertama kali. Jika pertama kali mencuri yang dipotong tangannya, itu tangan kanannya. Apabila mencuri lagi seperti apa? Potong kaki kirinya jika dia melakukan untuk kedua kali. Kalau mencuri lagi seperti apa? Potong tangan kiri jika pencurian dilakukan ketiga kali. Setelah itu bagaimana? Potong kaki kanannya jika pencuri dilakukan untuk kali keempat. Jika pencurian dilakukan untuk kelima kali, maka hukuman bagi pencuri adalah ta'zir. Tidak dipotong lagi ya, ta'zir hingga ia bertobat. Jadi caranya, penjelasan hadis tadi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i yaitu menyilang. Kalau orang pertama kali mencuri tangan kanan, nanti kedua menyilang ke kaki kiri. Kalau ketiga kali masih mencuri lagi, potong ke tangan kiri, nyilang ke kaki kanan. Jadi kalau kelima kali dia masih mencuri juga, itu tidak ada had potong lagi, termakan ta'zir sampai ia bertaubat. Kemudian nisab atau kadar barang yang dicuri. Jadi tadi hadnya adalah dipotong tangan. Apabila sudah sampai satu nisab, maka potongan tangan berlaku bagi orang yang mencuri. Nah ini dia, para ulama berbeda pendapat terkait nisab atau kadar minimal barang yang dicuri. Ini menurut mazhab Hanafi ya, menurut mazhab Hanafi nisab barang curian adalah 10 dirham. 10 dirham. Kemudian Bapak cari ya, dikutip dari laman kompas.com, ini Bapak cari di situs kompas.com edisi Sabtu 30 Januari 2021 bahwasanya koin 1 dirham perak ya, itu 99,95% dan beratnya adalah 2,975 gram ya, dibanderol seharga 94.675. Jadi jika 10 dirham maka jumlahnya adalah 94.675 dikali 10 karena 10 dirham, jadi 946.750. Ini kalau diuangkan satu nisabnya ya, satu nisabnya adalah 946. Jadi menurut mazhab Hanafi kira-kira kalau disesuaikan dengan laman kompas.com, pencuri itu akan dipotong tangan kalau yang dicuri itu sudah sampai ke atas, di atas 946.750 rupiah. Kira-kira seperti itu, tapi perlu diketahui ini edisi 30 Januari 2021. Nah ini bisa berubah, harga koin dirhamnya bisa berubah sesuai dengan waktu gitu ya, bisa berubah-ubah, jadi harus menyesuaikan dengan harga sekarang. Nah seperti itu.
Kemudian yang kedua menurut jumhur ulama. Tadi menurut mazhab Hanafi, sekarang menurut jumhur ulama. Jumhur ulama berarti mayoritas ulama mengatakan bahwa nisab barang curian adalah 1/4 dinar emas. Jadi menurut jumhur ulama nisab barang curian, pelaku pencuri itu boleh dipotong itu kalau sudah sampai satu nisab. Nisabnya itu 1/4 dari dinar emas atau 3 dirham perak. Masih dari dikutip dari laman kompas.com edisi Sabtu 30 Januari 2001 bahwasanya koin satu emas dinar dengan kandungan emas 99,99% dan beratnya adalah 4,25 gram dijual dengan harga 3.893.000. Ini edisi 30 Januari ya. Sekarang kan bulan Oktober gitu kan. Bisa berubah, bahkan bisa naik gitu. Jadi 1/4 tadi nisab curiannya adalah 1/4 dinar emas. Jadi 1/4 dari jumlah satu koin emas dinar adalah 1/4 dari 3.893.000. Jadi 1/4-nya 1/4-nya berarti sama dengan dibagi 4 ya. 3.893.000 dibagi 4, maka hasilnya adalah 973.250 rupiah. Itu nisabnya. Jadi kalau ada pencuri yang menyuri barang atau menyuri uang yang sudah lebih dari segitu, maka pelakunya dipotong tangan. Ya, tapi perlu diingat bahasanya jumlah harga tadi 10 dirham, kemudian ada yang dinar emas itu mengikuti waktu gitu. Jadi harus selalu dicek. Adapun tentang harga dinar atau dirham selalu berubah-ubah. Nah, ini dia. Selalu berubah. 1 dinar emas diperkirakan 10 sampai 12 dirham. Jika dihargakan dengan emas, 1 dinar setara dengan 13,36 gram emas. Jadi perkirakan nisab barang curian adalah 3,34 gram emas atau 1/4 dinar. Oke, jadi 3,34 gram. Berapa itu harganya? Itu 1 gram emas sekarang itu berapa 1 gramnya? Kalau sekarang nanti sekitar 3 gram lebih ya. Coba nanti dicek 1 gram emas berapa, kalau 2 berapa, kalikannya 3,34 gram. Mungkin sekitar berapa ya, 2 juta. 1 gram 700, 1 emas ya. Satu emas. Nanti dicek ya. Jadi bisa berubah-ubah. Pencuri yang dimaafkan. Ulama sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya, sehingga pencuri bebas dari had sebelum perkaranya sampai ke pengadilan, karena had pencuri merupakan hak hamba pemilik barang yang dicuri. Ya. Jika perkaranya sudah sampai ke pengadilan, maka had pencuri pindah dari hak hamba ke Allah. Dalam situasi semisal ini, hal tersebut tidak dapat gugur walaupun pemilik barang yang dicuri sudah memaafkan. Teks syar'i yang menjelaskan tentang masalah tersebut adalah hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i sebagai berikut. Hadisnya ya. An Abdullah ibni Amri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'afau hududa fima bainakum. Fama balaghani min haddi faqad wajaba, rawahu Nasa'i. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maafkanlah had selama masih berada di tanganmu. Adapun had yang sudah sampai kepadaku, maka wajib dilaksanakan. Nah, jadi ini pencuri yang dimaafkan. Maksudnya pencuri tadi misalnya mencuri harta ya yang sudah sampai 1 nisab, berarti tadi hitungannya dari laman Kompas sekitar berapa tadi ya, 970 atau 1 juta lah ya. Kalau digenapkan sekitar 1 juta. Kalau pencuri udah mencuri 1 juta itu kalau dimaafkan maka nggak jadi dipotong tangannya gitu. Jadi tergantung yang punya harta dicuri tadi, nggak jadi dipotong tangannya. Tapi dengan ketentuan dimaafkannya itu sebelum sampai di pengadilan. Tapi apabila kemudian dimaafkan pencuri sudah di pengadilan gitu, misalnya dimaafkannya sudah sampai pengadilan, maka tidak bisa gitu, tidak bisa. Jadi hadnya tetap berlaku.
Jadi bagi pencuri yang dimaafkan, dia hadnya bisa dihapuskan apabila dia belum sampai pengadilan. Ini berdasarkan hadis tadi ya. Hikmah had bagi pencuri. Ini terakhir. Seorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain pastinya. Seorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang, menjaga dengan baik ya. Yang ketiga, menghindarkan manusia dari sikap malas. Mencuri itu kan malas berusaha, maunya secara instan ya. Membuat jerah pencuri sehingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Nah, ini adalah hikmah ditetapkannya had atau hukuman potong tangan bagi pencuri. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Nanti bisa dicek lagi untuk harga emasnya. Nisabnya itu kira-kira sekarang yang lebih valid berapa, karena itu edisi Januari. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga. Allahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.